Syekh Subakir merupakan seorang ulama wali Songo periode pertama di bumi Nusantara. Beliau dikirim ke Sultanan Turki Utsmaniyah Sultan Muhammad I untuk menyebarkan ajaran agama Islam di wilayah Nusantara, Indonesia. Konon Syekh Subakir telah menumbal tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus saat awal penyebaran ajaran Islam di Nusantara. Kisahnya itu dimulai saat Sultan Muhammad I bermimpi mendapatkan wangsit untuk menyebarkan dakwah Islam ke Timur Asia atau Tanah Jawa. Adapun mubalainya diharuskan berjumlah 9 orang. Jika ada yang pulang atau wafat, maka akan digantikan ulama lain asal tetap berjumlah 9. Sehingga dikumpulkanlah beberapa ulama terkemuka dari seluruh dunia Islam waktu itu. Para ulama yang dikumpulkan tersebut mempunyai keahlian di bidang masing-masing. Ada yang ahli tata negara, berdakwah, pengobatan, tumbal atau ruqyah, dan lain-lain. Lalu dikirimlah beberapa ulama ke Nusantara atau Tanah Jawa. Namun sudah beberapa kali utusan dari Kesultanan Turki Utsmaniyah yang datang ke Tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam tapi mengalami kegagalan dan kebuntuan. Penyebabnya, masyarakat Jawa saat itu sangat memegang teguh aliran kepercayaan turun-temurun, sehingga para ulama yang dikirim mendapatkan halangan. Meskipun berkembang tetapi ajaran agama Islam hanya dalam lingkungan skala kecil saja. Tidak bisa berkembang secara luas. Karena penguasa Tanah Jawa kala itu tak mengizinkan agama lain masuk dan berkembang di wilayahnya. Konon kala itu, Pulau Jawa masih merupakan hutan belantara angker dan dipenuhi makhluk halus dan jin-jin sangat jahat. Lalu diutuslah Syekh Subakir, ulama asal Persia yang ahli dalam meruqyah, ekologi, meteorologi, dan geofisika ke Tanah Jawa. Beliau diutus secara khusus menangani masalah-masalah gaib dan spiritual yang dinilai telah menjadi penghalang diterimanya Islam oleh masyarakat Jawa ketika itu dengan harapan dia bisa berhasil menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa. Berdasarkan babat Tanah Jawa, sesampainya di wilayah Nusantara, Syekh Subakir yang menguasai ilmu gaib dapat menerawang makhluk halus itu. Mengetahui penyebab utama kegagalan para ulama pendahulu karena dihalangi para jin dan dedemit Tanah Jawa. Bahkan, para jin, dedemit, dan lelembut tersebut bisa merubah wujud menjadi ombak besar yang mampu menenggelamkan kapal berikut penumpangnya dan menjadi angin puting beliung yang mampu memporak-porandakan apa saja yang berada di depannya. Selain itu, para jin kafir dan bangsa lelembut tersebut juga bisa berubah wujud menjadi hewan buas yang mencelakakan para ulama pendahulu tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, Syekh Subakir sudah membawa batu hitam dari Arab yang telah dirajah. Lalu batu dengan nama Raja Aji Kolocokro tersebut dipasang di tengah-tengah Tanah Jawa, yaitu di puncak Gunung Tidar, Magelang, karena Gunung Tidar tersebut sangat dipercayai sebagai titik sentral atau pakunya Tanah Jawa kala itu. Efek dari kekuatan gaib suci yang dimunculkan batu hitam tersebut menimbulkan gejolak yang tak biasa. Alam yang tadinya cerah dan sejuk, matahari bersinar terang, damai dengan kicau burung. Tiba-tiba berubah drastis selama 3 hari 3 malam, cuaca mendung, angin bergerak cepat, kilat menyambar menimbulkan hujan api di mana-mana, gunung-gunung bergemuruh tiada henti. Lelembut, setan, maupun siluman yang tinggal di sana melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Jin, peri, banaspati, kuntilanak hingga jailangkung semua hanyut dalam air karena tak kuat menahan panasnya pancaran batu hitam tersebut. Makhluk halus yang masih hidup pun terpaksa mengungsi ke lautan. Sebagian jin yang lainnya ada yang mati akibat hawa panas dari tumbal yang dipasang Syekh Subakir tersebut. Melihat hal itu, konon penguasa tanah Nusantara yakni Sabdo Palon,
raja bangsa jin yang telah berusia 9.000 tahun bersemayam di puncak Gunung Tidar, terusik. Kemudian dia keluar mencari penyebab timbulnya hawa panas bagi bangsa jin dan lelembut tersebut. Sabdo Palon lalu berhadapan dengan Syekh Subakir. Sabdo Palon lalu menanyakan maksud dari pemasangan batu hitam tersebut. Sang ulama kali itu menyatakan dia sengaja menancapkan batu hitam itu untuk mengusir bangsa jin dan lelembut yang mengganggu upaya penyebaran ajaran Islam di tanah Jawa oleh para ulama utusan dari Khalifah Turki Utsmaniyah. Setelah terjadi perdebatan yang panjang, akhirnya mereka segera mengadu kesaktian. Pertempuran antara keduanya terjadi selama 40 hari 40 malam yang membuat tanah Pulau Jawa saat itu berguncang keras dengan cuaca badai kilatan yang besar. Sabdo Palon yang juga dikenal sebagai Ki Semar Bodronoyo Sang Danyang Tanah Jawa ini merasa kewalahan dan menawarkan perundingan. Hal itu dilakukan lantaran kesaktian wali utusan Allah memang tak bisa dikalahkan begitu saja. Sabdo Palon mensyaratkan beberapa poin dalam upaya penyebaran Islam di tanah Jawa. Isi kesepakatan antara lain, Sabdo Palon memberi kesempatan kepada Syekh Subakir beserta para ulama untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa. Tetapi tidak boleh dengan cara memaksa. Kemudian Sabdo Palon juga memberi kesempatan kepada orang Islam untuk berkuasa di tanah Jawa, raja-raja Islam. Namun dengan catatan, para raja Islam itu silakan berkuasa, namun jangan sampai meninggalkan adat istiadat dan budaya yang ada. Silakan kembangkan ajaran Islam sesuai dengan kitab yang diakuinya, tetapi biarlah adat dan budaya berkembang sedemikian rupa. Syarat-syarat itu akhirnya disetujui Syekh Subakir agar dia menyebarkan ajaran agama Islam dengan tenang. Selain di puncak Gunung Tidar, Syekh Subakir juga membersihkan beberapa tempat angker di tanah Jawa yang dikuasai para raja jin dan makhluk halus lainnya. Dalam versi lain diceritakan untuk membersihkan wilayah Gunung Tidar dari bangsa jin kala itu. Kegaiban Pulau Jawa memang tidak ada habisnya. Bahkan, dedengkot cikal bakal kejayaan Pulau Jawa tak bisa lepas dari kisah Syekh Subakir dan Eyang Semar. Atau Sabdo Palon yang bertarung secara gaib di puncak Bukit Tidar, Magelang, Jawa Tengah, pada tahun 1404 Masehi. Pertarungan sengit kedua tokoh ini tak dimenangkan oleh siapapun. Padahal, Syekh Subakir dan Eyang Semar Badronoyo sudah bertarung selama 40 hari. 40 malam. Lantaran tak ada yang kalah, kedua tokoh ini memilih untuk berunding. Dari beberapa sumber, Syekh Subakir lalu diminta oleh Eyang Semar untuk menjelaskan apa itu Islam kepadanya. Setelah mendengar penjelasan Syekh Subakir, Eyang Semar sebagai pengayom tanah Jawa pun mengerti dan memahami apa itu Islam. Meski demikian, Eyang Semar tidak rela jika adat istiadat dan budaya yang sudah ada di Pulau Jawa terkikis oleh ajaran dari luar. Sebab itu, Eyang Semar yang memahami keislaman meminta Syekh Subakir untuk tetap menjaga budaya kejawen. Hal ini dilakukan dengan tetap membiarkan orang Jawa melakukan hal-hal yang menjadi kepercayaannya. Salah satunya adalah keberadaan ajaran Budi atau Kapitayan yang masih menjadi pegangan orang Jawa. Syekh Subakir yang juga memahami apa itu ajaran Kapitayan, pun menyanggupi dan berjanji tidak akan memaksa orang Jawa untuk memeluk agama Islam. Sebab, Syekh Subakir dan Eyang Semar sama-sama sepakat bahwa Kapitayan juga merupakan pegangan budi pekerti yang akan menuntun orang Jawa tetap pada fitrahnya. Setelah keduanya sama-sama setuju, Syekh Subakir lalu melanjutkan perjalanannya untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Sedangkan Eyang Semar memilih kembali ke pertapaannya. Karma, dengan alam semesta yang sedang bergerak,
karma dari ulah manusianya sendiri. Tuhan alam semesta sungguh amat cinta kasih sayangnya kepada seluruh umatnya. Karena Tuhan semesta sungguh amat cinta kasih sayangnya kepada seluruh manusia di muka bumi ini. Dari sebelum manusia meninggal dunia, maka setiap karma-karma manusia akan segera mendapatkan keadilannya sendiri. Dari karma atau dari amal PERBUATANYA sendiri yang dilakukan oleh manusia sendiri. Akan ada saudara makan saudara, peperangan saudara. Perebutan kekuasaan, goro-goro atau woro-woro akan terjadi. Langit akan menjadi gelap, angin berhembus kencang. Gunung-gunung meletus, pulau Jawa terbelah, air laut mengamuk. Gempa bumi di mana-mana, dan akan datangnya maharaja dari golongan rakyat jelata di saat semua terpuruk kesedihan. Siapakah maharaja dari golongan rakyat jelata itu? Rakyat jelata itu adalah bernama Sang Pembawa Utusan, yaitu DAHYANG Mbah Eyang Semar atau Sabdo Palon yang di dalam diri Sang Satrio Piningit. Mengapa Eyang Sabdo Palon akan muncul kembali di dunia nyata? Karena sudah ada perjanjian dengan Syekh Subakir, dikala Syekh Subakir bertempur bersama Sabdo Palon. Di kedua belah pihak tidak ada yang kalah. Sama-sama jago antara ilmunya. Namun pertempuran itu bisa selesai karena ada perjanjian. Perjanjian itu apa saja? Kata Syekh Subakir, aku akan membawa ajaran Islam kepada tanah Jawa ini dan mau tidak mau ajaran Islam harus ke tanah Jawa. Eyang Semar Sabdo Palon menjawab, baiklah silahkan tetapi semua budaya mereka tidak boleh dihapus dan kepercayaan mereka tidak boleh dikekang atau dipaksa. Yang mau masuk agama Islam silahkan, yang tidak mau masuk agama Islam jangan dipaksa. Kata Sabdo Palon, jika huru-hara akan terjadi di tanah Jawa saya akan kembali ke dunia nyata janji saya. Oh iya saya mau sedikit kasih tahu, Eyang Sabdo Palon yang disebut Satrio Piningit. Bisa dipanggil Eyang Semar adalah Raja Tanah Jawa ilmu goibnya tidak tertandingi dan tidak terkalahkan, dan Eyang Semar Sabdo Palon bisa berubah wujudnya sebagai manusia. Kemanakah Eyang Semar Sabdo Palon sekarang? Ya Eyang Semar Sabdo Palon yang sudah moksa tapi Eyang Sabdo Palon akan kembali muncul dan berwujud sebagai manusia jika huru-hara atau goro-goro sudah terjadi di tanah Jawa. Maka kepada semua agar supaya kita bisa memahami tentang kisah tanah Jawa ini, dan kenapa harus ada goro-goro atau bencana alam yang melanda sampai ke ujung dunia, dan bukan cuma ada di tanah Jawa saja. Musibah bencana alam yang selalu ada di mana-mana karena awal mula itulah tanah Jawa adalah dulunya. Sebagai awal peradaban dunia, ini di tanah Jawa dengan ajaran budi pekerti yang adilung welas asih terhadap seluruh makhluk serta selaras dengan alam semesta. Sehingga manusia yang hidup di zaman dulu hidupnya lebih makmur menjadi gemah ripah loh jinawi. Tapi pada setelah kedatangan agama asing agama Islam datang ke Jawa Nusantara AHIRNYA semua keadaan menjadi berubah. Makanya sekarang Eyang Semar Sabdo Palon ingin mengambil kembali pada ajaran yang pernah dimilikinya. Karena ingin menyempurnakan ajaran umatnya kembali agar supaya umatnya Eyang Semar Sabdo Palon selalu hidup menjadi TETRAM damai dan penuh ketenangan baik di dunia nyata dan di dunia AKHERATNYA nanti. Makanya Eyang Sabdo Palon di zaman sekarang ini selalu memberikan aba-aba peringatan dengan melalui berbagai macam bentuk goro-goro musibah gempa bumi SUNAMI. Karena Eyang Semar Sabdo Palon ingin mengambil hak kembali ajaran sebab ajaran tersebut adalah ajaran Gusti PENGERAN, ajaran yang selalu penuh welas asih, ajaran yang suci yang akan membawa kita ke surga yang nyata.
Dengan ajaran berbudi luhur yang tidak ada peperangan. Dengan ajaran budi luhur tidak ada saling benci-membenci, tidak saling hina-menghina, tidak ada saling olok-olokan, tidak ada saling perang-perangan di antara sesama semua makhluk yang hidup di muka bumi pertiwi ini. Para sepuh dan para orang tua atau sesepuh telah berulang kali UNTTUK menyampaikan tentang masalah ini. Akan tetapi masih banyak manusia menjadi orang dungu. Masih banyak yang menjadi manusia bodoh, tuli dan buta. Karena manusia sudah terbelenggu oleh DOKMA ajaran-ajaran pembodohan, masih selalu mengikuti pada ajaran yang tidak masuk akal yang sehat sehingga menjadi manusia yang tidak punya kesadaran, tidak punya cahaya atau nur Muhammad. Sehingga manusia tersebut tidak memiliki nur Muhammad atau cahaya yang terang dan selalu mengikuti hawa nafsu keduniawian. Akhirnya mereka hidupnya selalu terjebak di dalam lingkaran setan yang selalu dipenuhi dengan angkara kemurkaan penuh kebencian terhadap sesama makhluknya Gusti PENGERAN Tuhan semesta alam. Sabda Palon atau Sabdo Palon adalah sosok legendaris dari tanah Jawa yang tinggal di Gunung Tidar, Jawa Tengah. Ia dikenal sebagai penasehat terakhir Raja Majapahit yang beragama Hindu-Buddha. Sabda Palon menjadi terkenal karena pertarungannya selama 40 hari 40 malam dengan Syekh Subakir, seorang ulama dari Persia. Pertarungan ini berakhir imbang dan menghasilkan sebuah perjanjian legendaris yang dipercaya oleh masyarakat Jawa hingga kini. Namanya disebutkan dalam serat Dharma Gandul, karya Ki Kalamwadi, yang ditulis pada Sabtu Legi, 23 RUWAH 1830 Jawa, tanggal 16 Desember tahun 1900. Serat DARMAGANDHUL adalah tembang macapat dalam bahasa Jawa Ngoko. Dalam karya tersebut, diceritakan bahwa Sabda Palon tidak bisa menerima ketika Brawijaya digulingkan oleh tentara Demak pada tahun 1478 dengan bantuan Wali Songo. Meskipun sumber sejarah lain menyebutkan bahwa Brawijaya digulingkan oleh Girindrawardana, cerita ini tetap hidup dalam tradisi lisan masyarakat Jawa. Sabdo Palon lalu bersumpah akan kembali setelah 500 tahun. Ketika korupsi merajalela dan bencana melanda, untuk menyapu Islam dari Jawa dan mengembalikan kejayaan agama dan kebudayaan Jawa. Dalam DARMAGANDHUL, agama orang Jawa disebut agama Budi, sebuah perpaduan ajaran Buddha dan Hindu. Pada tahun 1978, ketika Gunung Semeru meletus, banyak orang mengaitkan peristiwa ini dengan ramalan Sabdo Palon. Tokoh Sabdo Palon dihormati di kalangan umat Hindu-Buddha di Jawa dan penghayat kejawen. Ia seringkali dikaitkan dengan Naya Genggong, sesama penasehat Brawijaya V. Namun, tidak jelas apakah kedua tokoh ini adalah orang yang sama berbeda. Ada yang berpendapat bahwa keduanya merupakan penggambaran dua sisi dari satu tokoh yang sama. Sabdo Palon juga dikenal dalam pewayangan Jawa, seringkali disamakan dengan tokoh Semar. Semar muncul bersama anak-anaknya, Gareng, Petruk, dan Bagong. Sabdo Palon adalah inkarnasi dari Semar, seorang mahaguru di tanah Jawa. Mereka adalah titisan dewa dari kahyangan yang turun ke bumi untuk menjadi punokawan, atau sahabat yang bijak, yang mengayomi dan mendampingi raja-raja Jawa pada masa Hindu-Buddha. Nama Sabdo Palon sendiri memiliki makna mendalam. Sabdo berarti seseorang yang memberikan masukan atau ajaran. Dan Palon berarti pengunci kebenaran yang bergema dalam semesta. Sedangkan Naya Genggong berarti seseorang abdi raja yang berani mengingatkan raja tentang kebenaran secara berulang-ulang dan siap menanggung akibatnya.
Sabdo Palon dipercaya sebagai rajanya semua makhluk manusia termasuk jin dan seisinya alam semesta dari Gunung Tidar, Jawa Tengah. Beliau adalah raja dari segala-galanya, raja yang membuat Pulau Jawa menjadi angker WINGIT. Oleh karena itu, Raja Turki Mehmet pertama mengutus Syekh Subakir untuk MERUKYAH Pulau Jawa dan menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Perjanjian antara Sabdo Palon dan Syekh Subakir inilah yang membuka jalan bagi penyebaran Islam di Jawa. Kini, ajaran dan petuah Sabdo Palon menjadi bagian dari kitab yang menceritakan sejarah asal mula Kabupaten Pati dalam bentuk sastra babat yang mengandung nilai-nilai kebaikan dari leluhur tanah Jawa.